Malam itu, kereta api Sancaka melaju membelah kegelapan. Sebuah ular besi yang membawa ratusan jiwa dari Yogyakarta menuju Surabaya. Di dalam gerbong kelas ekonomi, seharusnya terdengar obrolan ringan, tangis bayi, atau dengkuran lelah para penumpang. Namun, malam itu yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang ganjil dan mematikan. Di kokpit lokomotif, seorang masinis bernama Hamdan tidak menyadari bahwa perjalanan rutinnya akan menjadi sebuah teka-teki paling mengerikan dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Inilah kisah tentang kereta yang tiba di tujuan, namun kehilangan seluruh penumpangnya. Hamdan adalah seorang veteran. 30 tahun pengalamannya sebagai masinis membuatnya sangat terampil dan hafal setiap detail jalur rel di tanah Jawa. Dia sangat menguasai pekerjaannya. Setiap suara mesin dan getaran rel adalah hal yang ia kenali dengan baik. Namun, tepat setelah melewati stasiun Saradan dan memasuki bentangan rel yang diapit oleh lebatnya hutan jati di Caruban, sebuah area yang oleh sesama masinis dijuluki sebagai zona senyap. Hamdan merasakan sesuatu yang salah, bukan dari deru mesin yang tiba-tiba terdengar serak atau getaran rel yang terasa ganjil, tapi ada yang aneh dengan suasana di sekitarnya. Firasat buruk itu datang seperti hawa dingin yang merambat dari lantai kokpit, membuatnya merinding tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh panel di hadapannya mati serentak. Lampu kokpit berkedip liar selama sepersekian detik sebelum padam total, menyisakan hanya cahaya remang kemerahan dari instrumen darurat. Lokomotif CC203 yang ia kemudikan kehilangan seluruh tenaganya secara mendadak, seolah dicabut paksa dari sumbernya. Kereta terus meluncur tanpa daya. Derjitanya terdengar pilu di tengah kesunyian, sebelum akhirnya berhenti total di hutan yang terkenal angker itu. Di luar, suasana menjadi gelap pekat, dan suara serangga malam yang tadinya menjadi musik latar perjalanan kini terdengar seperti bisikan-bisikan yang mengancam. Hamdan dengan refleks seorang profesional segera melakukan prosedur darurat. Ia meraih radio, mencoba menghubungi pusat kendali Madiun. Hening, hanya suara statis yang kasar menjawab panggilannya. Ia mencoba lagi, mengganti frekuensi, bahkan menggunakan saluran cadangan. Hasilnya sama, nihil. Jaringan selulernya pun mati total. Tidak ada satu bar pun sinyal. Situasi ini terasa sangat aneh. Ini jelas bukan gangguan teknis biasa yang pernah ia pelajari atau alami. Hamdan mulai panik saat menyadari bahwa mereka benar-benar terputus, sebuah pola besi yang terdampar di lautan kegelapan. 1 jam terasa seperti seharian dalam kesunyian yang menyiksa. Tidak ada tanda-tanda bantuan, tidak ada komunikasi yang bisa ditembus. Hamdan bisa membayangkan kepanikan di gerbong penumpang. Didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar, ia mengambil senter dan memutuskan untuk memeriksa keadaan mereka, menenangkan mereka. Saat ia membuka pintu penghubung yang berat ke gerbong pertama, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya serasa membeku. Gerbong itu kosong, bukan sekedar kosong, tapi kosong dengan cara yang paling mengerikan. Tas-tas masih tergeletak rapi di rak bagasi. Botol minuman yang separuh isinya masih dingin tergeletak di meja lipat. Sebuah ponsel masih terhubung ke pengisi daya. Layarnya menyala menampilkan notifikasi yang belum terbaca. Di lantai, sebuah boneka kecil tergeletak seolah baru saja jatuh dari genggaman seorang anak. Semua barang pribadi penumpang ada di tempatnya, namun tidak ada satupun manusia di sana. Hamdan terpaku, nafasnya tercekat. Ia berlari panik ke gerbong berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Pemandangan surreal yang sama menyambutnya. Di gerbong restorasi, piring-piring berisi makanan yang baru dipesan masih mengepulkan uap tipis.
semuanya ditinggalkan dalam sekejap mata. Ratusan penumpang lenyap tanpa jejak, tanpa suara. Rasa takut yang luar biasa kini mencengkeram Hamdan. Ia memeriksa setiap pintu dan jendela dengan tangan gemetar. Semuanya terkunci rapat dari dalam. Tidak ada satupun tanda kerusakan atau upaya paksa. Bagaimana mungkin ratusan orang keluar dari kereta yang terkunci rapat di tengah hutan belantara? Logikanya hancur berkeping-keping. Ia kembali ke lokomotif dengan tubuh gemetar, terduduk lemas di kursinya, merasa seperti satu-satunya manusia yang tersisa di planet ini. Entah bagaimana, setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, mesin lokomotif tiba-tiba hidup kembali. Tanpa ia sentuh, panel-panel menyala dengan cahaya hijau yang menakutkan, dan radio kembali berdesis dengan suara statis. Didorong oleh insting untuk bertahan hidup, Hamdan menginjak tuas gas, membawa kereta hantu itu melaju secepat yang ia bisa, meninggalkan hutan mengerikan itu di belakangnya. Ia hanya ingin mencapai stasiun berikutnya, bertemu manusia lain, dan membuktikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. Ketika kereta Sancaka akhirnya tiba di stasiun Kertosono, tim penyidik dan petugas stasiun dikejutkan oleh dua hal: cerita Hamdan yang tidak masuk akal, dan sebuah kereta yang penuh dengan barang bawaan namun benar-benar kosong dari penumpang. Pencarian besar-besaran segera diluncurkan. Ratusan polisi dan tim SAR lengkap dengan anjing pelacak menyisir hutan di sekitar lokasi kereta berhenti. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Anjing-anjing pelacak paling terlatih pun kehilangan jejak tepat di pintu-pintu gerbang, berputar-putar dalam kebingungan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perkemahan, tidak ada secarik kain pun. Para penumpang seolah menguap ke udara. Hamdan menjadi satu-satunya saksi, sekaligus tertuduh utama. Namun, setelah interogasi berhari-hari dan tes kejiwaan yang melelahkan, polisi tidak menemukan satupun bukti yang memberatkannya. Ceritanya, meskipun terdengar gila, tetap konsisten hingga ke detail terkecil. Satu detail yang terus ia ulang adalah tentang kabut aneh yang sangat tebal dan berbau seperti belerang yang tiba-tiba menyelimuti kereta sesaat sebelum listrik padam. Namun, tanpa bukti lain, detail itu dianggap sebagai produk dari trauma dan shock. Kasus ini akhirnya ditutup tanpa penjelasan, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Bagi publik, ini menjadi salah satu arsip paling janggal dalam catatan PT Kereta Api Indonesia. Para penumpang tidak pernah kembali, keluarga mereka ditinggalkan dalam duka dan kebingungan abadi. Dan bagi Hamdan, ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah berkesudahan. Ia memang tidak pernah lagi mengemudikan kereta. Trauma malam itu memaksanya pensiun dini. Namun, pensiun tidak memberinya kedamaian. Siang malam ia dihantui oleh wajah-wajah penumpang yang lenyap, oleh bisikan-bisikan tanpa suara di dalam kepalanya. Ia hidup dalam bayang-bayang pertanyaan yang tak akan pernah terjawab. Dianggap gila oleh sebagian orang dan menjadi legenda menakutkan bagi yang lain. 5 tahun berlalu, kasus itu telah menjadi cerita rakyat. Bisik-bisik di warung kopi. Hamdan hidup dalam kesendirian, sampai suatu hari seorang wanita muda bernama Riana mengetuk pintunya. Riana adalah seorang jurnalis investigasi independen, namun kedatangannya bukan untuk mencari berita. Kakek dan neneknya adalah penumpang di kereta naas itu. Selama 5 tahun, ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari jawaban, mengumpulkan setiap potongan informasi yang mungkin terlewat oleh penyelidikan resmi. Di tangannya ada sesuatu yang baru, sebuah kamera analog tua milik kakeknya, yang baru ditemukan di gudang saat membersihkan barang-barang peninggalan. Kamera itu ada di dalam tas yang dikembalikan polisi. Namun karena dianggap rusak, tidak pernah diperiksa lebih lanjut. Riana berhasil memperbaiki dan mencetak film di dalamnya.
Roll film itu berisi foto-foto perjalanan biasa hingga 3 frame terakhir. Frame pertama menunjukkan suasana gerbong yang remang, para penumpang tampak gelisah. Beberapa menatap cemas keluar jendela. Frame kedua, pemandangan di luar jendela yang tertutup kabut tebal berwarna kekuningan yang aneh, persis seperti yang digambarkan Hamdan. Dan frame terakhir adalah klimaks dari segalanya. Foto itu buram, seolah diambil dalam kepanikan, namun cukup jelas untuk menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Sosok-sosok tinggi kurus tanpa wajah yang berdiri di antara pepohonan menatap ke arah kereta. Melihat foto itu, trauma Hamdan meledak kembali. Namun, kali ini bercampur dengan secercah pembenaran. Ia tidak gila. Apa yang dilihatnya nyata. Didorong oleh bukti baru dan keinginan Riana yang membara untuk menemukan kebenaran, mereka memutuskan untuk melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Kembali ke titik nol. Kembali ke peta rel di tengah hutan caruban itu, tepat pada tanggal dan jam yang sama dengan malam kejadian. Dengan persiapan seadanya, berbekal senter, kamera, dan keberanian yang dipaksakan, mereka tiba di lokasi. Hawa di hutan itu terasa sangat mencekam. Tepat saat jam menunjukkan waktu ketika kereta dulu berhenti, udara tiba-tiba menjadi dingin. Kabut tebal berbau belerang mulai merayap dari sela-sela pepohonan, persis seperti yang digambarkan Hamdan dan terekam di foto. Jantung mereka berdebar kencang. Dari kejauhan, mereka mendengar suara samar, decitan roda kereta di atas rel, padahal tidak ada jadwal kereta yang lewat. Suara itu semakin jelas, diiringi obrolan samar ratusan orang, seolah kereta hantu itu sedang melintas kembali. Dan kemudian, di antara kabut, mereka melihatnya. Sosok-sosok tinggi kurus tanpa wajah itu muncul satu persatu dari balik pohon, bergerak tanpa suara. Mata kosong mereka seolah menembus jiwa Hamdan dan Riana. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri dan mengamati, seolah menjaga sebuah rahasia kelam di dalam hutan itu. Untuk sesaat, Hamdan dan Riana hanya bisa terpaku, lumpuh oleh pemandangan yang mustahil itu. Namun, keheningan yang mencekam itu pecah ketika salah satu sosok itu perlahan memutar kepalanya yang polos ke arah mereka. Tidak ada mata, tapi mereka berdua bisa merasakan tatapan yang dingin dan kuno. Kemudian, tanpa suara, sosok itu mulai meluncur maju, diikuti oleh yang lainnya. Mereka tidak berjalan, tapi seolah melayang beberapa senti di atas tanah, menembus kabut dengan kecepatan yang tidak wajar. "Lari!" teriak Riana, memecah keheningan. Keduanya berbalik dan lari membabi buta ke dalam hutan gelap, menjauhi rel kereta. Suara derap langkah mereka sendiri terdengar memekakkan telinga, bercampur dengan suara ranting patah dan nafas yang terengah-engah. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, namun mereka bisa merasakan kehadiran para pengejar itu. Hawa dingin yang menusuk dan perasaan bahwa mereka terus diawasi. Suara kereta hantu dan obrolan samar telah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih menakutkan, kesunyian perburuan. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil mencapai mobil mereka yang diparkir di tepi hutan. Dengan tangan gemetar, Riana berhasil menyalakan mesin. Saat mobil melesat pergi, Hamdan melirik ke kaca spion dan melihat satu sosok berdiri di batas antara jalan dan hutan, seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa suara, sebelum lenyap kembali ke dalam kegelapan. Akhirnya, cerita menggantung tanpa ada kejelasan, dan ini adalah menjadi misteri yang tak terungkap. Menurut kalian, apa yang terjadi pada malam kejadian itu? Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran kami ke dalam kisah yang tak terungkap selanjutnya. Saya Hendra Atmoko, sampai jumpa di video berikutnya.